Hi guys, my name is Muhammad Rahmanuddin. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan doan caman tu integrasi nasional Indonesia asoboi kita menangani permasalahan na adong. Rap sikap na tegas bope nang boy diabaikan. Hamidison sadar pembayan pentingnya integrasi nasionali. Harani menjagakan integrasi nasional indah hanya tugas pemerintahan doan aparat saja. Tai sudah mau warga negara onang adong hak nagyot menjaga integrasi nasional. Nah paling utama kami Madison siswa-siswi Mandul Model Medan yang menjadi panoris bangsa satu hari-hari nagyot roh. Kami wajib menjagakan integrasi nasional sian segala ancaman naro pope sian kami dohon halak-halak na lain. Onma usaha pangidol sian kami giot menjaga integrasi nasional lain. Sebelum memasuki pembahasan materi tentang integrasi nasional, adapun surah Al-An'am ayat 153 yang dimana Allah menegaskan tentang pentingnya integrasi nasional dalam kehidupan manusia yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, yang akan mencerai beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Pengertian integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Contoh-contoh integrasi nasional salah satunya yang terdapat dalam teks adalah seragam sekolah yang sama untuk semua anak sekolah, pelaksanaan gotong royong, saling menghargai akulturasi dan asimilasi budaya, kepatuhan terhadap hukum, toleransi beragama, dan upacara bendera. Apa pentingnya integrasi nasional di suatu negara? Nah, integrasi nasional sangat penting untuk dibangun dan diwujudkan oleh suatu negara, terutama negara yang memiliki keragaman luar biasa seperti Indonesia ini. Karena dengan adanya integrasi nasional akan membuat seluruh masyarakat menyatu dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam rangka untuk memajukan bangsa. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap keberagaman. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Sayangnya, keberagaman ini kurang dihargai oleh sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan oleh pemerintah setempat. Kurangnya penghargaan dan perhatian ini membuat keberagaman yang ada di Indonesia menjadi terkikis secara perlahan dan tidak memiliki arti sama sekali. Yang kedua, kurangnya toleransi. Toleransi adalah sebuah bentuk perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.
kurangnya toleransi terdapat keberagaman di lingkungan, masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat integrasi nasional. Dampak dari kekurangannya toleransi masyarakat akan suatu keberagaman dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga, kurangnya toleransi terhadap perbedaan secara berkala akan membuat sebuah bangsa hancur dengan sendirinya. Dan hal ini bisa disebabkan kurangnya integrasi nasional yang tidak terwujud di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Di era globalisasi yang sudah berkembang ini, masyarakat menjadi lebih individualis dan cenderung tidak memedulikan kondisi sekitarnya. Hal ini akan berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga kesatuan dengan kelompok lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ketimpangan pembangunan. Sampai saat ini, ketimpangan pembangunan masih sering terjadi di dalam suatu negara, termasuk di negara kita ini, Indonesia. Contohnya, kangan pembangunan di kota dan di beberapa daerah yang berdampak pada ketimpangan ekonomi dan sosial. Adanya ketimpangan ekonomi dan sosial ini bisa menimbulkan kecemburuan masyarakat yang bujuk pada terciptanya konflik. Pemerintah setempat di suatu negara perlu sekali memeratakan pembangunan di seluruh daerah supaya dapat terciptanya integrasi nasional. Dan selain itu juga, pemerataan pembangunan ini bisa dilaksanakan sebagai wujud sila kelima Pancasila, yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah 4 faktor penghambat integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Ada 6 poin penting kita sebagai warga negara dalam menjalankan tugas kita untuk menjaga integrasi nasional. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sendiri ialah dasar negara yang bisa kita jadikan sebagai pandangan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila juga bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Yang kedua, meningkatkan rasa kepedulian dan solidaritas. Kepedulian merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia, karena pada hakikatnya setiap manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan ataupun rasa kepedulian dari orang lain. Maka dari itu, kita bisa mulai menumbuhkan rasa kepedulian dan sikap solidaritas kita dengan menanamkan komunikasi yang baik hingga terbentuknya keharmonisan dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menaati peraturan yang telah ditetapkan. Kita hidup di negara yang mana banyak sekali aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin ataupun pemerintah. Nah, adanya peraturan tersebut dibuat untuk kita patuhi dan kita taati, bukan untuk kita langgar. Yang keempat, menghargai dan meningkatkan rasa atau sikap toleransi terhadap perbedaan agama. Di Indonesia memiliki banyak sekali agama-agama yang berbeda. Walaupun adanya perbedaan agama tersebut, tetapi kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus menjadi satu untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kelima, meningkatkan rasa kepedulian akan pentingnya integrasi nasional. Nah, kita harus menyadari bahwa integrasi nasional ini penting, karena integrasi nasional ini bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Yang keenam, meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, caranya itu bisa dengan mengimplementasikannya melalui Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Dampak integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Jadi dampaknya itu untuk
pemersatu dan bingkai keberagamaan latar belakang budaya sosial agar tetap hidup harmonis dan bersatu. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi contoh dari menjaga integrasi nasional yang udah dijelaskan oleh Najura. Selanjutnya juga Andini udah menjelaskan tentang pentingnya integrasi nasional di Indonesia. Selanjutnya ada faktor penghambat integrasi nasional yang udah dijelaskan oleh Ilham. Dan ada peran dalam menjelaskan integrasi yang sudah dijelaskan oleh Nailah. Dan adanya dampak integrasi nasional bagi bangsa Indonesia yang dijelaskan oleh Nailah. Nah, setelah kalian melihat contoh dari teman-teman saya tadi, saya sedikit menjelaskan kesimpulan dari integrasi itu. Biar teman-teman yang melihat lebih paham pentingnya integrasi itu, yaitu integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Integrasi nasional berarti mengasimilasi berbagai kelompok menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan kami di sini memperlihatkan bahwa kami siswa-siswi juga bisa berperan dalam menjaga integrasi. Bukan cuma pemerintah aja yang menjaga integrasi, melainkan tugas semua masyarakat Indonesia. Kami juga telah memberikan sedikit video yang bisa kalian lihat tentang integrasi nasional. Sekian penjelasan singkat dari kami. Jika kami ada kekurangan kata, kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.